Langsung ke nomor 4 atau 1, 2, 3 saya baca. Kita terbuka aja. 1, 2, 3 kita lewatkan, langsung baca nomor 4 saja. Oke, sebelum dibacakan itu nomor 4, maka izinkan saya sampaikan dulu. Kita harus tahu semuanya, ini kerja kita bersama. 1. Surat pernyataan dukungan bakal calon Ketua Komite Persembahan Negeri 8 Pekanbaru periode 2023-2026. Kelas 10-1 mencalonkan, bukan balon lagi, sudah calonnya Pak Delesis. Kelas 10-2 idem. 10-3 sama. 10-4 beda, dia mencalonkan Pak Delesis Hasanto. Lengkap sekali. Berarti sama ya? Sama. Yang 10-5 Pak Delesis, 10-6 juga, 10-7 tidak ada pilihan lain, 10-8 Insinyur Delesis. Oke. Kemudian 10-9 Pak Delesis. Kemudian 10-10 juga Pak Del. Kemudian Pak Del lagi kelas 10-11. 10-12 lagi Pak Delesis. Kelas 11. Nah, ini patut kita contoh. Delesis Hasanto, ya, dia lengkap sekali karena sudah 1 tahun bergaul ya Pak ya. Jadi kelas 11-1 memilih juga Pak Del. Kemudian 11-2 Pak Delesis. 11-3 juga Pak Delesis. 11-4 tidak ada perwakilan yang ikut ajak kita ya Pak. Jadi 11-5 Pak Delesis, 11-6 juga, 11-7 iya, 11-8 tetap Pak Delesis, 11-9 juga, 11-10 juga Pak Delesis, 11-12 Pak Delesis. Sebelum saya tanyakan Bapak Ibu, Bapak ada keraguan dengan nama itu? Bapak Delesis, tolong berdiri, hadapkan mukanya ke belakang dulu. Nah, inilah dia. Orangnya tidak terlalu besar, tapi besar aja nampaknya ya. Oke Pak Del, sini Pak. Ada lagi tugas Bapak. Surat pernyataan bahwa Bapak bersedia untuk dicalonkan. Jangan dikecewakan 24, apa Pak? Nanti Bapak tulis pula tak bersedia. Oke. Kita tunggu dulu Pak, baru baca pasal. Kami nunggu Bapak. Kami nunggu Bapak, baru saya berani membaca, terutama yang dibolkan. Bapak Ibu nampak nggak hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dibolkan. Oke. Terima kasih. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Pak Delisius, data-data yang lain nanti bisa lihat. Delisius. Delesis Hasanto. Mohon maaf ya. Delesis itu supaya satisfaction. Ya. Dengan ini menyatakan bersedia menjadi ketua komite Persembahan Negeri 8 Pekanbaru periode 2023-2026. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ini Bapak Ibu anggap yang berbicara adalah Pak Delesis Hasanto. Benar ya Pak? Nggak salah lagi ya? Oke, Bapak Ibu silakan disimpan. Baru kita kembali ke pasal 8. Saya hanya berbaca bersama Bapak Ibu. Coba, saya minta Pak Cecep, kenapa nggak dari belakang Pak? Bapak kenapa? Tolong Pak dibaca nomor 4. Pasal 17 nomor 4 saja. Baik, nomor 4 pasal 17 tentang cara pemilihan ketua. Jika calon ketua yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 17 hanya 1 orang atau calon tunggal, maka secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua komite Persembahan Negeri 8 Pekanbaru.
menjadi ketua komite SMA Negeri Plus ya, SMA Negeri 8 Pekanbaru Provinsi Riau jatuh kepada pilihan kita bersama adalah Pak Insinyur Delesis Hasanto. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan minum dulu. Biar segar, terutama Pak Delesis harus minum dulu Pak. Bapak ambil ke depan minumannya. Bapak Ibu sepakat kita minta kita potong-potong aja Pak ya, karena kita sudah satu hati nampaknya. Kenapa harus banyak acara lagi? Karena memang ya Bu ya, langsung aja atau ada yang perlu lagi Bu baru? Oke, Pak Delesis dengan hormat kami minta berikan kami apa kira-kira yang menjadi kapal Bapak, apa yang menjadi pesawat Bapak nanti yang akan kami tumpangi bersama. Apakah nanti Bapak akan membawa kami dengan kapal pesiar dengan penumpang mewah-mewah, itu yang akan kami dengarkan ke depannya. Karena sebelumnya Pak Kamulyoto sudah melukis dalam tinta emasnya. Jangan kita ke depan malah terjun ke bawah, terjun bebas tanpa kecepatan awal ya Pak. Oke, PR kita bersama Bapak Ibu, apapun yang disampaikan oleh Pak Del nanti itu adalah program kita bersama. Siapapun yang duduk nanti menjadi pendamping yang dipercaya oleh Pak Del harus siap. Oke Bapak Ibu, kita minta kepada Pak Delesius untuk Hasanto untuk menyampaikan visi dan misinya. Kepada Bapak dipersilakan minimal ya Pak. Pak Delesis Hasanto minimal ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menuju siang buat kita semua. Pertama-tama marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diketemukan di sekolah yang kita banggakan ini, di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Seiring dengan itu marilah kita berselawat ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina dan Pengawas dari SMA 8 Pekanbaru, Ibu Fauzia, yang semangat mendampingi kita dari awal sampai sekarang ini masih tetap Ibu eksis ya. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus komite SMA Pekanbaru, SMA 8 Pekanbaru masa bakti 2020-2023. Terus kepada orang tua kami Pak Asril, Pak Haji Asril, beliau juga sebagai orang tua dan juga tokoh, beliau juga alumni daripada SMA 8 Pekanbaru ini. Terus kepada teman-teman kami dari Forkop yang hadir sebagai peninjau, mohon ini dikembangkan teori-teori yang ada di SMA 8 ini, titip kita untuk Forkop. Ada Ibu Meli, ada Pak Boy. Terus kepada Pak Elias selaku ketua panitia penyelenggara beserta tim lainnya yang kami hormati, dan kami sangat beri apresiasi Pak dengan segala pekerjaan yang saat ini kami telah bicara dengan Pak Kamri tadi. Mungkin metode ini akan kami kembangkan dan kami jadikan sebagai pola dan contoh untuk SMA, SMK se-Provinsi Riau. Terus yang kami hormati kepada orang tua atau wali peserta didik yang hadir dari kelas 10 dan kelas 11 yang kami banggakan, terus pada hadirin hadirat yang berbahagia. Sebenarnya
kalau bicara komite sekolah, mungkin menurut pikiran kami banyak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih hebat, yang lebih mampu daripada kami sebenarnya. Namun ya kami ini apa yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tadi, hanya sedikit memberikan peluang dan waktu lebih untuk memperhatikan sekolah ini, sehingga beliau merasa ada tempat berbicara, ada tempat berdiskusi untuk mengembangkan sekolah ini ke depannya untuk lebih baik. Nah, namun kami melihat dengan diberinya amanah kami jadi komite, jadi ketua komite SMA Pekanbaru ini, SMA 8 untuk masa bakti 2023-2006. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan catatan kami, terutama selama kami mendampingi ketua kami Pak Kampri dan sekolah, yang hal-hal yang perlu dan sangat jadi perhatian kita semua. Kalau kita berbicara Bapak Ibu komite, tentu kita punya acuan undang-undang dan aturan yang berlaku. Yang pertama sekali kita akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu. Itu ditegaskan bahwa undang-undang penyelenggaraan pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, turunan dari itu ada Permen 75 tahun 2016, hadir di sana itu masyarakat sekolah dalam bentuk komite. Dan di samping itu juga ada Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang keikutsertaan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kami kemarin juga baru mendapat informasi dan juga diundang bahwa ada lagi hadir Permendikbud nomor 68 tentang pendidikan advokasi dan pelatihan, dan diturunkan dari peraturan itu. Kami melihat yang tidak kalah pentingnya adalah muncul istilah wajib belajar 12 tahun di Provinsi Riau, dan itu telah dipergubkan. Nah, inilah jadi acuan kita semua, selain daripada ADRT yang perlu yang kita revisi dan kita sempurnakan nantinya. Terkait dengan visi kita ke depan ini, kalau menurut kami Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan tumbuh kembangnya karakter, budaya, prestasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita itu semua pemangku kepentingan harus bersama-sama bagaimana mengembangkan pendidikan ini lebih baik. Nah, salah satu komponennya kita adalah masyarakat sekolah. Jadi itu bahagian daripada visi kita kalau ke depan. Kalau bicara misi, mungkin Bapak Ibu kita tidak terlalu muluk-muluk. Yang pertama, kita konsolidasikan dulu masalah orang tua atau wali peserta didik dan memperkuat legalitas dan ADRT komite sekolah berkaitan dengan peran serta orang tua atau wali peserta didik di dalam proses pendidikan anaknya. Kami dari forum komite itu Bapak Ibu telah lebih 4 tahun memperjuangkan bagaimana ada aturan payung hukum tentang peran serta orang tua wali murid ini tetap ada payung hukum yang memayunginya. Bukan secara nasional, tapi kita bermasalah secara regional, khususnya di Provinsi Riau. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah dalam hal berkaitan dengan masalah pertimbangan. Tadi saya lihat sudah ada advisory agency, masalah pengawasan, controlling, masalah mendukung atau supporting dari agensi, dan mediasi. Nah, ini adalah peran daripada komite sekolah, itu tidak lepas dari 4 poin yang kita bacakan tadi. Itulah sebenarnya fungsi dan kewenangan komite hadir di tengah-tengah dunia pendidikan, khususnya SMA 8 Pekanbaru ini.
Yang ketiga, menyusun program kerja komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan sekolah. Nah, berbicara mutu dan pelayanan sekolah, mungkin kita dapat tantangan di komite ini. Kenapa? Karena rating sekolah ini udah kelewat tinggi, dan alangkah nanti malu kita kalau andaikan kita diberi amanah jadi komite tidak terpertahankan, bahkan lebih cenderung menurun. Nah, ini tantangan kita semua, bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang seperti ini, sehingga nanti berujung kepada anak-anak didik kita tetap mendapatkan sebagaimana cita-cita dan harapan kita semua. Terus untuk yang selanjutnya, kita coba mengembangkan potensi sumber pembiayaan program komite sekolah. Kenapa? Karena program komite apapun yang dibentuk tentu akan berujung kepada sumber pembiayaan. Tentu sumber pembiayaan yang tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, kita dalam segi sumber pembiayaan ini memang ruang lingkup kita dibatasi, namun kita tetap ada ruang untuk itu. Makanya ini perlu nanti kita kaji ulang kembali bagaimana yang sebaiknya akan kita lakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, bahwa menghasilkan siswa yang hebat itu programnya banyak. Programnya banyak, biayanya besar. Itu berbanding lurus, dan tidak akan mungkin anak-anak berprestasi, anak-anak hebat itu dengan biaya minim atau seadanya, tidak mungkin. Nah, ini telah kita lihat dan kita kunjungi melalui beberapa survei kepada provinsi-provinsi yang terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan. Terus yang berikutnya, mungkin kita sebagai komite dan juga nanti paguyuban selalulah kita berkomitmen sebagai mitra yang baik dengan sekolah, dan kita support sekolah dengan programnya sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita. Mungkin itu aja yang visi kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan jadi program kerja berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Saat ini dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdulaziz. Begitu Bapak selesai, persiapan semua juga sudah selesai. Tinggal menandatangani memberi. Pak, boleh kami Pak sebagai perwakilan kepaguyuban menyampaikan sepatah kata aja atau saran kepada ketua komite kami yang terpilih, Pak. Boleh Pak? Boleh lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua dari anak saya yang di kelas 11-7. Anak saya juga sebelumnya juga bersekolah di sini, sekarang menunggu sumpah dokter. Insya Allah akan dilaksanakan bulan depan sumpah dokternya. Ini anak saya ini yang satu ini sedang bersekolah sekarang kelas 2 di sini. Saya cuma mungkin tidak banyak saya, cuma kan waktu kan sangat terbatas kita orang tua ini. Kalau saya lihat tadi pengembangan daripada anak kita itu banyak pada akademik. Sementara saya sangat mempedulikan soal moralitas anak-anak kita. Itu yang penting. Selain akademik juga prestasi juga moralitas. Dan tadi saya mendengar agak terganggu sedikit Pak. Maunya saya tadi mau pulang, ada kegiatan. Cuma saya paham ini karena hal ini sangat penting bagi saya atau juga orang tua yang lain. Soal adanya mobil bergoyang Pak, itu sangat khawatir dan mengganggu saya. Karena memang mau tidak mau anak saya memang pakai mobil ke sekolah Pak. Dari kelas
satu. Saya nggak tahu itu ada fenomena mobil berbayar. Saya tadi sudah WA ke guru keluarga, ini apa-apa nih kok ada seperti itu. Jadi saya agak khawatir itu Pak. Nah, saya diskusi dengan teman-teman di kelas 11-7. Ada usulan seperti ini, mudah-mudahan diterima. Bagaimana kalau ada kita bikin larangan anak-anak membawa mobil ke sekolah, Pak? Anak saya bawa mobil, Pak. Tapi kalau saya yang larang, nanti dia ada resistensinya tinggi kepada saya. Mungkin kalau ada aturan yang melarang, mungkin itu lebih bagus. Ya. Nah, soal mobil membayar tadi bukan hanya itu. Mereka kalau istirahat itu pergi ke mobil, ada yang ngefek, ada yang pacaran, dan apapun yang dilakukan di mobil kita nggak tahu Pak. Mungkin lebih efektif ya dilarang saja anak bawa mobil ke sekolah. Nah kita orang tua bagaimana caranya anak diantar ke sekolah. Mungkin konsentrasi saya hanya di situ Pak. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden ya kesini sebagai ketua komite. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, langsung saya respon ya. Jadi begini Bapak Ibu, fenomena ini kita telah tahu dari komite melalui Pak Kapri dengan sekolah